Tapi tiba-tiba muncul Anami. Nah, sebelum mau sama pamit, Kamio menjelaskan wanita itu yang membuat mereka babak belur di dunia ini. Dan pelaku kejadian kemarin tentang angin yang membawa iblis itu adalah Anami. Bang lanjut bang. Full episode-nya gak ada ya? Gue subrek, lanjut Min. Kapan lanjut Min? Teruskan Min filmnya ini. Lanjut bang, gue subscribe nih gara-gara nonton anime ini. Oke cuy, udah banyak yang request untuk melanjutkan series ini. Dan yo berkabari, kali ini admin akan melanjutkan series Mau Sama season 2 yang kalian tunggu-tunggu. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Nah, setelah mendapatkan informasi dari Kamio, di sore hari itu mereka membersihkan tempat kerjanya. Namun, setelah tahu dibalik dalam matinya kedua iblis kemarin, Mau Sama janjian dengan Emi ketemuan di mercusuar. Singkat cerita, setelah berkumpul, Kamio bercerita tentang negara Ente Islah. Ente kadang-kadang. Nah, sebelum dia turun ke bumi di negara Ente Islah, ada manusia yang datang menemuinya. Dan manusia itu berkata, kalau siapapun yang memegang pedang suci akan menguasai dunia iblis, surga, dan Ente Islah. Sehingga para iblis garis keras terhasut dengan kata-kata tersebut. Emi menjelaskan kalau di dunia iblis sekarang terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu garis keras dan kubu moderat. Dan Kamio mati-matian mengatur kedua kubu tersebut. Lalu manusia itu bilang juga kalau pedang sucinya terbagi menjadi dua, dan salah satunya adalah Better Half, pedang suci yang dibawa oleh Emi. Dan dalam di balik kubu garis keras adalah Olba. Sekarang kubu garis keras dipimpin oleh Barbarica, Jenderal Iblis Selatan. Nah, karena itulah Kamio pergi ke dunia ini duluan supaya bisa menyelamatkan pedang suci Emi. Lah, kenapa para iblis kok bisa tahu keberadaan pedang suci Emi? Karena Obalah yang memberitahu pedangnya yang berada di dunia ini, lebih tepatnya di Tokyo. Dan Olba juga memberikan suatu benda yang bisa menunjukkan pedang suci itu asli atau bukan, yaitu kepingan Yesod. Sontak Mau Sama marah kenapa Kamio tidak memberitahunya dari awal. Tapi Kamio bilang kalau mereka akan tiba tengah malam nanti. Dan sekali lagi Kamio menegaskan kalau Amane bukan orang sembarangan. Meskipun dia terlihat lemah, namun sangat kuat. Untungnya Emi mau membantu Mau Sama memberantas para pasukan iblis. Sebab ini tanggung jawab mereka berdua yang sudah membawa perang ke dunia ini. Dan sekarang Emi pun juga percaya apa yang diomongkan oleh Mau Sama. Oh ya, mereka bertiga baru sadar kalau dengan tubuh manusia yang sekarang mereka tidak bisa melawan pasukan iblis. Namun Kamio sudah mengatasi hal tersebut. Dia memiliki ide yang bagus dengan menggunakan pedang pusaka yang dia bawa kemarin, yang berguna untuk memulihkan kekuatan Mau Sama dan mereka bertiga. Tiba-tiba muncul portal dari dunia iblis. Dan di sana terdapat pasukan iblis yang dulunya mantan bawahan Malakoda, yang jumlahnya sekitar 1000. Kemudian Emi izin maju duluan. Dan saat mereka mau menyusul, ternyata Kamio lupa membawa pedangnya. Saat Asia mau mengambilnya, tiba-tiba Amane datang dengan membawa pedang pusaka tersebut. Lalu Amane memberikan pedang tersebut ke Mau Sama, sebab dia akan melihat pertanggungjawaban Mau Sama. Dan inilah kekuatan asli Mau Sama. Di sisi lain, Suzuna dan Chiyo kebingungan apa yang terjadi. Namun Amane menenangkan mereka dan menjelaskan kalau dia adalah teman. Tapi sekarang dia hanya mengawasi mereka semua. Meskipun dia memiliki kekuatan yang disebut Agoro atau kekuatan angin, dia ingin Mau Sama dan Emi yang menyelesaikan masalah ini. Dan setelah itu Amane pamit melihat pertanggungjawaban mereka. Berpindah ke pertarungan, Emi berusaha menghabisi pasukan iblis. Namun para iblis bisa mengadakan dirinya sehingga Emi pun kesusahan.
Untungnya Emi bisa mengatasi hal tersebut. Dari belakang muncul pemimpin mereka, yaitu Barbarica. Barbarica kesenangan setelah menemukan pedang suci yang dia cari-cari. Dan barang siapa yang bisa memiliki pedang tersebut, dia bisa melampaui kekuatan Mausama dan 4 jenderalnya. Demi pasukan iblis, Barbarica menyerang Emi. Namun Emi tak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan seluruh kekuatannya dari pedang sucinya. Namun Barbarica kalah dengan satu serangan. Saat Emi mengurangi kekuatannya untuk menyamai dengan lawannya, tiba-tiba muncul Raja Iblis Satan dan 2 jenderal terbaiknya. Sontak Barbarica dan pasukan iblis yang lain langsung tunduk ke rajanya. マレーブラン家族の棟梁格ごときが列に逃げようなんて甘いね。恐れながら我らマレーブラン家 Barbarica memiliki nama lain yaitu Ciriato. Ciriato menjelaskan tujuan mereka ke bumi yaitu hanya untuk menjaga kedamaian dunia iblis. Mereka ingin mengambil pedang suci duluan sebelum para manusia mengambilnya. Dan juga menjelaskan kalau dia berpura-pura terpancing oleh kata-kata manusia itu agar mereka bisa mengambil pedang itu sendiri. Namun kesalahan mereka adalah tidak meminta pendapat ke Kamio, malah main hakim sendiri. Kemudian Emi meminta kalung yang dibawa oleh Barbarica, yaitu kepingan Yesod. Nah, karena Mausama tidak mau mereka pulang dengan sia-sia, Mausama memberikan tugas untuk mereka, yaitu membawakan pesan kalau Raja Iblis Satan masih hidup. Dan juga bilang pedang suci sekarang jatuh ke tangan Raja Iblis Satan. Dan demi kedamaian dunia iblis, Raja Iblis Satan sedang membangun kekuatannya kembali di dunia lain. Dan pesan terakhir yaitu supaya mereka semua mengikuti perintah dari Kamio. Dan sekarang waktunya mereka pulang. Sebelum Kamio pulang, Mausama menitipkan pedang pusakanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan karena Mausama kelamaan memeluk Emi pun marah. Marah tapi senang. Malu-malu kucing biasa. Dan sekarang tugas terakhir mereka yaitu menutup portal menuju ke dunia iblis itu. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka pun berhasil menutup gerbang tersebut. Setelah mengeluarkan banyak kekuatan, mereka pun jatuh ke laut. Untungnya Suzuno dan Chichen menumbuhkan mereka. Lalu Alas Ramos menceritakan keseruan tadi saat bersama mama dan papa ke Chichen. Singkat cerita, saat berkumpul, Amane menjelaskan kalau mereka sudah tidak dipekerjakan di sini lagi sebab apartemen mereka sudah diperbaiki. Kemudian Chichen menyadari ada bayangan anak kecil di belakang Amane. Lalu saat mereka melihat ke belakang, mereka sangat kaget karena banyak arwah gentayangan. Lalu Amane menjelaskan kalau itu semua adalah roh gentayangan. Amane dan ayahnya sudah menjaga tempat ini sejak lama. Namun karena pancaran sihir mereka, makanya banyak roh yang datang ke tempat ini. Sebab itulah Amane menyuruh mereka segera pergi dari sini. Tapi Amane tetap menggaji mereka plus dikasih bonus juga. Tiba-tiba mereka berada di pantai yang hampa. Nah, kalau di dunia kita itu dijelaskan seperti alam gaib cuy. Mausama mengagumi dunia manusia ini. Ya, mungkin sekarang mereka masih bermusuhan dengan manusia, tapi suatu saat nanti mereka pasti akan berteman. Mausama kagum dengan teknologi yang dikembangkan oleh manusia, seperti listrik, membangun gedung tinggi tanpa mengeluarkan sihir. Kuli Jawa dilawan, mana mampu kalian? Nah, kenapa Mausama kok bisa mendapatkan kekuatannya kembali? Karena di dalam pedang pusaka itu terdapat tanduk yang dia patahkan dulu, yang masih menyimpan kekuatan sihir. Oh ya, Mausama juga memberikan kepingan Yesod ke Emi, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sontak Emi kaget. Kalau dia memegang batu tersebut, maka dia akan lebih kuat. Tapi Mausama membantahnya sebab dia lebih kuat dan berjanji untuk menguasai manusia termasuk Emi juga. Sontak Emi pun tersipu malu dengan kata-kata Mausama dan suasana menjadi sangat kacau. Kita berpindah ke beberapa hari kemudian. Di rumah Chichen, ayah Chichen mendapatkan telepon dari saudaranya. Beralih ke apartemen, terlihat apartemen mereka sudah berubah, meskipun hanya kerannya saja. Lalu Lucifer menyarankan mereka untuk mencari kerja, sebab McDonald
masih direnovasi. Tak lama kemudian, Chichan datang untuk menawari Mausama kerja 9 di Nagano. Singkat cerita, di perjalanan Lucifer mabuk berat. Namun saat perjalanan, Mausama hampir saja mengungkapkan jati diri yang asli di depan ibu Chichan. Untungnya, Chichan bisa mengalihkan pembicaraan. Oh ya, sekarang Mausama dan mereka berdua bekerja 9 di saudara ayah Chichan, sebab sebentar lagi hari panen. Dan ibu Chichan memberitahu kalau baru-baru ini banyak beruang yang turun mencari makan. Oh ya, ladang yang mereka lihat sekarang adalah milik paman Chichan kecuali jalan umum. Singkat cerita, sesampainya di rumah Tante Chichan, Mausama dan mereka berdua kaget melihat rumah bosnya yang sangat luas. Ruang tamunya saja seperti seluruh rumah Mausama. Singkat cerita, di meja makan, paman Chichan mengenalkan anaknya yang bernama Kazuma dan istrinya yang bernama Hinako. Dan ini nenek Chichan, meskipun dia terlihat tua tapi badannya masih sehat. Kemudian Kazuma menyuruh Hinako mengantarkan Mausama dan yang lain ke ladang. Dan inilah ladang yang besok mereka panen. Singkat cerita, di sore harinya mereka berdua sudah terkapar kelelahan, padahal belum bekerja. Untungnya Chichan memberikan kabar baik kalau mereka diajak ke pemandian air panas. Saat di sana, tiba-tiba alas Ramus muncul yang menandakan kalau Emi dan Suzuno berada di sini. Dan karena alas Ramus memanggil mereka berdua mama dan papa, Mama Chichan menginterogasi mereka. Terpaksa mereka berbohong kalau alas Ramus adalah anak dari kerabat Mausama yang dititipkan kepada Mausama. Karena terlalu lama dititipkan, sehingga alas Ramus menganggap Emi dan Mausama sebagai ayah dan ibu. Untungnya ibu Chichan percaya, sebab itu hal yang biasa terjadi. Sebelum mereka berpisah, Emi mengajukan dirinya untuk bekerja juga, sebab dulunya dia seorang petani ladang. Singkat cerita, saat malam hari, Chichan memanggil Mausama untuk memperlihatkan pakaian santainya. Awalnya Mausama tidak peka, tapi karena Chichan mengkode-kode sehingga Mausama pun menyadarinya. Lalu Chichan mengajak Mausama jalan-jalan sambil curhat. Di situ Chichan curhat tentang Emi yang terlihat kesal ketika mereka bertiga mau bertani. Namun Mausama sudah tahu sebab musabab Emi kesal. Dulu saat ia masih menjadi keluarga petani, Mausama dan pasukannya menghancurkan desa dan ladang Emi. Namun sekarang Mausama kok malah bertani. Dan hal yang membuat Chichan berpikir yaitu bagaimana cara membuat orang yang dia sayangi bisa hidup bahagia bersama. Mausama langsung menjawab tidak mungkin. Lalu saat mereka kembali, dari belakang semak-semak muncul binatang besar, hitam, panjang dan bertaring. Apa itu cuy? Singkat cerita, di waktu subuh, Emi membangunkan mereka bertiga, sebab ini musim panas. Dan saat di bawah, Mausama bertemu dengan Suzuno. Suzuno bertanya di mana Lucifer. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh dari atas. Singkat cerita, di ladang, Kazuma membagi tim untuk mempercepat pekerjaan mereka. Dan inilah alasan kenapa Emi membangunkan mereka bertiga pagi-pagi buta. Karena sekarang musim panas, waktu yang cocok untuk memetik buah adalah di pagi hari. Sebab saat malam hari, buah akan menyimpan nutrisinya ke buahnya. Dan di waktu pagi adalah waktu yang pas untuk memetik buah, untuk menjaga nutrisinya masih utuh. Dan jika mereka telat untuk memetiknya, maka mereka akan merugi besar. Sebab buah yang aslinya enak akan tidak enak, menjadi hambar dan bisa-bisa membusuk. Namun Mausama masih tidak enak dengan Emi. Emi pun menjelaskan, meskipun Mausama menghancurkan kampungnya berserta ladangnya, bukannya dia tidak marah atau memaafkan mereka, tapi kalau Mausama menyesali perbuatannya, Emi tidak bisa membalas dendam. Lagian, itu masalah mereka berdua, jangan dibawa ke urusan yang lain. Singkat cerita, saat istirahat, mereka mendiskusikan tentang pekerjaannya. Sebab
mereka tidak ahli dalam bidang pertanian. Sebab Emi sudah bisa menghandle semua itu. Dan mau sama berniat untuk bertanya ke nenek tentang pekerjaan yang cocok buat mereka bertiga. Kemudian mereka berdua menemui nenek Chichan. Lalu nenek memerintahkan mereka berdua untuk mengantarkan cucunya ke Hinako yang berada di ladang. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Hinako, terlihat rambut Asia yang berantakan seperti dibuat main oleh anak Hinako. Saat mereka bercanda, Hinako menyuruh mereka untuk diam sebab ada beruang. Terlihat beruangnya sangat kurus, kemungkinan beruang itu mencari makan. Kemudian mereka berencana kabur dengan pelan-pelan. Namun di tengah perjalanan, anak Hinako keburu merengek dan tamat cuy, tamat, bersambung cuy. Bang lanjut bang, anjir, semangat sekali ini admin kali ini cuy. Karena dukungan kalian semua, admin akan ngupload hari Sabtu. Ya bismillah lah, bisa cuy, kalau gak ada kendala ya. Kan ini gue record cuy ya, gue record ini hari Selasa cuy. Selasa malam record, Rabu, Kamis, Jumat itu buat ngedit cuy. Dan ya buat kalian yang menunggu itu cuy, apa? Koi yang ya Power Rangers itu cuy ya. Tunggu dulu cuy, sabar. Gue tamatin yang Mamahano Suriko Kamagoto Tata dulu cuy. Oke lah. Gimana untuk episode kali ini? Kurang gimana atau gimana cuy? Kalian bisa tulis di komentar kritik-kritik kalian. Dan mungkin cuma sedikit orang yang menonton sampai akhir ini cuy. Ya dari berapa ribu orang yang menonton ini cuma 100-an cuy. Ya kalian salah satunya. Oke lah, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.